Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasolatil airu qala abuhum inni lajitu riha Yusuf laula an tufanniduni. Jadi begitu para kafilah, yakni rombongan dari Yusuf dan saudara-saudaranya pulang. Nah, pada saat pulang itu udah dari jauh Nabi Yusuf sudah merasa yaitu termasuk mukjizat yang diterima ya, kemampuan di luar nalar manusia. Dari jauh Nabi Yakub sudah mencium bau Yusuf. Padahal masih belum masuk kota itu. Belum masuk dusunnya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub sudah mencium bau itu. Jadi satu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Aku kok mencium baunya Yusuf ya. Kepada keluarganya yang di rumah ngomong gitu ya. Yang masih tersisa di rumah, Nabi Yakub mengatakan, aku kok kayak nyium baunya Yusuf. Kalau seandainya bukan karena kalau nanti nganggap aku gila gitu, mungkin kamu nanti akan nganggap aku gila, tapi benar aku mencium baunya Yusuf gitu. Kalau ya langsung disamber sama yang di rumah, Pak. Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Sampean iki lho, Pak. Jadi gendeng memang sampean sudah lama agak gila. Nemen menceleke. Ini enggak karu-karuan anak-anaknya yang di rumah ini. Tapi ya gimana ya? Yusuf sudah hilang 40 tahun. Ada kerabat saya itu yang suaminya sudah hilang sekitar ya hampir 40 tahun lah. Ya. Ya 30 tahun lebih lah ya, 30 tahun belum 40. 30 tahunan lah. 30 sampai 40 tahun. Nah, ya memang hilang. Hilang sampai sekarang pun sudah punya cucu yang istrinya itu. Hilang tanpa jejak, ya memang katanya berangkat pakai sepeda ontel gitu aja, mau kerja gitu. Nggak balik. Iya, nggak balik, nggak tahu kabar, nggak balik. Padahal ya tidak dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kurang akal, enggak. Nah, kalau misalnya ujuk-ujuk keluarganya ada yang bilang, aku kok nyium bau suamiku ya, nggak dianggap gendeng dah. Ya dianggap gendeng lah, mau udah hilang sekian tahun, mau apa gitu kan. Maka Nabi Yakub juga kalau nggak khawatir kamu anggap aku gila gitu, aku ini sedang nyium baunya Yusuf. Ya. Tapi kemudian Yusuf benar-benar Yakub dikatain sama anak-anaknya. Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Sampean kok tetap aja dalam pikiran yang sesat yang dulu yang nggak jelas itu. Nggak ada. Yusuf sudah mati, sudah hilang. Yusuf sudah digondol orang, sudah mati. Tapi insting kebapaan plus kasyafa kenabian beliau ya beda lah. Falamma anja al-Bashir, maka benar ketika datang para pembawa berita gembira, saudara-saudaranya Yusuf datang, alqahu, setelah uluk salam masuk, kemudian benar sesuai dengan pesannya Yusuf untuk menempelkan bajunya Yusuf yang dulu dipakai ketika kecil, ketika dilempar ke sumur itu, ala wajhihi, ke wajah bapaknya,
ke wajah Nabi Yakub, ditempelin, diusapin, toh. Fartadda basiron. Ujuk-ujuk karena kuasa Allah bisa melihat lagi. Putih di matanya yang membuat beliau tidak bisa melihat hilang. Sehingga beliau bisa melihat lagi atas kuasa Allah. Fartadda basir. Fartadda basiron. Qala, Nabi Yusuf pun berkata, alam aqul lakum, loh kan sudah tak bilang sejak dulu kalian ini, kan sudah tak kasih tahu. Ini a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukan aku sok tahu, tapi aku ini tahu sesuatu dari Allah. Aku diberitahu Allah. Aku diyakinkan Allah dan aku yakin akan berita Allah, janji Allah itu. Malah ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tidak tahu. Jadi gini itu loh. Para nabi, para rasul itu diberi Allah pengetahuan apa yang tidak diketahui umatnya. Banyak hal. Dalam kasus ayat ini, Nabi Yakub diberitahu bahwa kamu jangan berhenti berharap tentang Yusuf meskipun sudah hilang sekian puluh tahun. Keyakinan itu Allah berikan dalam hati Nabi Yakub. Orang-orang beriman terutama para nabi tentu memegang teguh keyakinan itu. Meskipun secara bukti lahir mata seolah tidak mungkin. Tapi mempercayai ketidakmungkinan yang diberikan Allah lebih baik daripada mempercayai kemungkinan yang diberikan manusia. Tuh. Tidak mungkin bagi manusia itu apa saja mungkin bagi Allah. Nah, disitulah kemudian kita harus belajar. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah dawuh, "Lau ta'lamu ma'a'lamu fadhahiktum qalilan wala bakaitum katsira." Seandainya lau ta'lamu, kamu mengetahui ma'a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum, kamu akan tertawa itu sedikit, qalilan wala bakaitum, dan sungguh kamu akan lebih banyak katsiran apa? Menangis. Kenapa? Karena Rasulullah tahu manusia ini sebenarnya tanggung jawabnya banyak di hadapan Allah. Dosanya yang masih banyak yang belum ditaubati. Seandainya nanti malam atau besok dipanggil Allah ya sangune masih kurang. Lah kok santai-santai kayak gitu itu loh. Makanya Rasulullah sering menangisi umatnya. Kamu itu loh dosamu masih banyak. Kalau sampai mati nanti ya apa kamu? Kamu itu loh sanggupmu kurang, kok santai malah beli ini, beli itu untuk kepentingan hal lain yang tidak urusan Allah dan akhiratmu itu. Kamu itu loh gimana? Nangis Rasulullah. Nah kalau seandainya kamu tahu bebanmu itu, kamu lebih banyak nangis daripada ketawa. Nah kita inilah ngaji itu belajar mengetahui apa yang diketahui para nabi, para rasul. Melalui firman Allah ini, ya dari sambil ngantuk-ngantuk dikit, asal masuk. Ngantuk Gus, ngorok-ngorok Gus. Ya, ngorok ya, bukan ngantuk toh ya. Pokoknya masuk ya. Jadi para nabi itu tahu apa yang diketahui, tidak diketahui oleh manusia. Nah kita, alhamdulillah, diberitahu para nabi, para rasul melalui firman Allah dalam kitab ini. Ngaji itu pentingnya itu. Pentingnya itu. Untuk belajar mengetahui apa yang diketahui para nabi, para rasul. Dan dari mana? Ya dari apa yang disabdakan para nabi, para rasul dalam kitab sucinya. Kalau kita Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya ngaji itu penting itu. Qalu, mereka pun berkata, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in, ya Bapak kami, tolong ampunkan dosa kami. Benar kami sadar kami yang bersalah. Kami dulu ngolok-ngolok Bapak, meremehkan Bapak, menganggap Bapak orang kurang akal, lemah
berpikirnya nggak tahu apa-apa, ternyata bapak yang benar, kami yang keliru. Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Ya, kata Pak Yakub, kamu nanti tak mintakan ampun kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Tuhanku, Tuhan yang sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Kira-kira dulur, dengan kesalahannya si dulure Yakub, dulure Benyamin, dulur Yusuf yang begitu memasukkan sumur, mau membunuh, menuduh, mencuri, segala macam gitu. Taman sebagai bapak bisa maafkan, insya Allah bisa lah ya. Kalau orang tua gitu, insya Allah bisa lah memaafkan anaknya itu. Tapi nggak tahu kalau anak kepada orang tua ya. Kasih sayang orang tua ya begini ini. Jauh tanpa batas. Lebih panjang daripada sepanjang jalan. Diampunkan. Karena Allah juga maha pengampun. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilahi abawahi wa qala dakhulu misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka sudah sampai di kerajaan Mesir, mereka masuk ke istananya Yusuf. Kemudian Yusuf pun langsung menghambur, merangkul kepada bapak ibunya yang sudah 40 tahun lebih tidak ketemu. Bayangkan ya, betapa haru biru, betapa nangis baik bapak ibunya maupun Yusuf sendiri setelah apa saja yang dilalui selama sekian puluh tahun itu. Kerinduan pun mencair, segala macam halangan pun sirna, suudzon segala macam hilang, kebencian hilang semuanya. Ya, masuklah kamu sampean semua ke dalam Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Kenapa ya? Karena itu orang-orang kan dari kalangan budak ya, masuk ke kerajaan yang begitu besar. Wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujadan. Kemudian Nabi Yusuf mengangkat bapaknya untuk duduk di singgasana yang biasa ditempati. Dan semua saudara-saudaranya pun kemudian bersimpuh di depan Yusuf. Nah, itu yang kemudian qala wa qala ya abati. Yusuf pun berkata, Bapak, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, ini loh tafsir dari mimpiku 40 tahun yang lalu. Allah menjadikannya nyata, Allah menjadikannya hak, benar jadi kenyataan. Bayangkan, 40 tahun mimpi baru terbukti. Ada yang mengolok-olok, mimpi, mimpi. Ya karena nggak baca Quran. Mimpi terbukti 40 tahun kemudian, sama dengan apa yang diterima Nabi Nuh ketika diperintah buat perahu 40 tahun kemudian baru terbukti ada banjir tuh. Jadi memang ketika kita diolok-olok, belajar kepada Nabi Yakub, Nabi Yusuf ini. Diolok-olok selama 40 tahun. Tapi ya sabar. Nggak tahu kalau saya sabar nggak kalau diolok-olok gitu. Apa Gus Glory itu? Apa sekarang gini, sekarang gitu. Nggak tahu ini saya sabar nggak ini. Bismillah ya sabar. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Allah telah sangat berbuat baik kepadaku, Pak. Sangat berbuat baik, baik ketika mengeluarkanku dari penjara, baik ketika mendatangkan sampean semua ke sini, bahkan setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sekarang alhamdulillah semuanya menjadi clear, semuanya menjadi damai, rukun, dan saling hilang semua sangka serta kebencian. Inna rabbi latiful lima yasha. Sungguh Allah itu maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Caranya Allah menampakkan itu loh ya. Sangat gradualistik, sistematis. Cuma kita yang kadang tidak sabar. Jadi kalau kita minta misalnya A, sebenarnya Allah mengabulkan itu tidak dengan cara yang kita mau. Entah itu waktunya ditunda, entah itu diganti dengan yang lebih baik. Dan
Terusnya, innahu wal alimul hakim. Karena Allah itu maha mengetahui apa yang kita butuhkan, maha bijaksana terhadap apa yang perlu kita ambil, yang baik untuk kita. Ya, nah dari situ dulur, kita bisa belajar banyak. Dari kisah Nabi Yusuf yang alhamdulillah berakhir dengan happy ending. Wih, panjang kan ayat-ayat tentang kisah tadi, happy ending. Happy ending dan benar-benar kita diajarkan bagaimana menyusun hidup ini tidak berdasarkan gerusa-gerusu, tidak berdasarkan sakar PDW, enggak. Semuanya ada tahapannya. Cuma kesabaran kita itu loh di dalam. Makanya Mbak Guru Muhtaran sering, ayo sabar, sabar. Sabar nunggu janji Allah. Nunggu janji Allah yang 99% di akhirat sana. Jangan tergesa untuk merebut yang 1% di dunia ini. Jangan rugi nanti sampean gitu kan. Iya, tapi sabar itu berat, easy to say but difficult to do. Mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi insya Allah nanti kita bareng-bareng saling mendukung, ngaji terus seperti ini. Ini hari Kamis ya. Berarti Jumat besok libur, Sabtu kita ketemu lagi. Ngaji lagi. Nah, habis ngaji, mandi, duha, sarapan, kerja. Terus gitu aja hidup kita ini. Iya dulur, tadi Isya kalau nggak salah habis sholat Isya itu, terus saya habis salam, terus saya tanya, ada jamaah. Saya Gus, teman tadi udah makan? Ampun Gus. Lauk apa? Tempe. Tempe toh? Iya sama apa gitu. Tempe aja. Masa tempe aja? Nih, saya tanya lagi satunya ada yang kerengsengan kacang tak apa gitu. Nggak ada lagi, boten. Sampean? Kalau sop Gus. Nggak ada ya, enggak. Sama apa? Tahu. Sampean? Saya pramuka Gus. Pramuka masih tempe. Ya tahu tempe Gus. Oke. Tahu tempe. Rata-rata yang bertanyain jamaah pada saat yang ikut sholat jamaah Isya itu begitu. Sholat tahu tempe, malah ada yang belum makan. Loh, sampean loh, saya bilang. Hanya dengan makan nasi, lauk, tempe atau tahu, itu loh sudah mampu dan punya energi untuk sholat berjamaah. Berarti yang kita butuhkan untuk taat kepada Allah sebenarnya simpel, sederhana. Makan tahu tempe. Ya toh? Jadi untuk taat kepada Allah itu tidak mahal blas. Tidak. Wong diberi energi Allah melalui lauk tahu tempe saja sudah bisa sholat Isya berjamaah kok. Lah kita ini sebenarnya jungkir balik itu untuk memenuhi yang mana wong tahu tempe aja sudah bisa bikin kita sholat jamaah. Ayo kita syukuri dulu saya bilang gitu. Ayo kita syukuri. Karena di saat sampean bisa sholat jamaah Isya, banyak orang yang makannya spaghetti, makannya apa daging wagyu, tidak bisa sholat jamaah Isya. Teman tadi naik ke sini naik apa ya? Rata-rata naik paling Supra, Vario, paling mewah ya NMAX. Syukurlah karena banyak orang yang punya Mercy Sprinter pun tidak bisa sholat jamaah Isya malam ini. Nah, sehingga rasa syukur itu bisa distimulasi atau dipancing dengan menemukan hal-hal kecil seperti itu. Ya, jadi nanti kalau enak, kalau kita sudah bisa bersyukur itu hidup kita itu apa saja itu ketemu kita. Nikmat Allah yang patut kita syukuri sambil bertawakal atau bersabar terhadap apa yang kita tidak miliki. Ya, nah Yusuf selama ini kan begitu. Beliau selalu menemukan hikmah di balik apa yang
dialami. Kita juga belajar begitu ya. Jadi hanya dengan lauk pramuka, tahu tempe saja sudah dimampukan Allah untuk bersolat jamaah. Apalagi yang kurang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang hendak kau dustakan wahai manusia? Nah itu ya jadi manusia yang ahli bersyukur. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Iya Gus, mengingatkan itu doa, apa artinya doa? Oh iya betul. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi saya biasanya kalau pertama ya saya itu berdoa Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wah. Ini doanya Rasulullah juga. Ya Allah, berikanlah ampun kepada saudara mukmin perempuan mukmin laki-laki, muslim perempuan muslim laki-laki, baik yang hidup maupun yang mati. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Itu sampean amin. Kemudian saya berdoa juga Allah mahdina. Bukan Allah mahdini, kalau mahdini untuk diriku sendiri. Allah mahdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami. Allah mahdina fima hadait. Ya, dalam seperti mana orang yang telah kau beri hidayah ya Allah. Allah mahdina fima hadait wa afina fiman afait. Dan berikanlah kami ampunan, ampunilah dosa kami sebagaimana engkau yang orang yang telah kau beri hidayah ya Allah, atau kau beri ampunan. Wa'afina fiman afait, wa tawalana fiman tawallait, dan berikan kami pertolongan ya Allah. Pertolongan dalam hal apapun. Sebagaimana orang yang telah Engkau beri pertolongan ya Allah. Wa tawalana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, dan kami berikan barokah kami Allah, barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah ampunan, barokah semuanya Allah. Sebagaimana Engkau telah berikan barokah kepada orang-orang yang Engkau beri barokah. Waqina syarra ma qadait, dan jagalah kami, lindungilah kami dari takdir buruk. Ya, syarra ma qadait, dari takdir buruk. Waqina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah yang memberikan kepastian hukum, takdir-takdir kepada kami, bukan kami yang kepada Engkau ya Allah. Bukan kami yang memberi kepastian atau keputusan hukum kepada Allah. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak ada orang yang bisa tersesat kalau Engkau tolong ya Allah. Wala ya'izzu man adait, tapi juga tidak ada orang yang bisa mulia kalau Engkau hinakan ya Allah. Wala yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man wala ya'izzu man tabarakta rabbana wa ta'ala talakal hamdu lama qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya mendoakan sampean untuk mendapatkan barokah, mendapatkan ampunan, mendapatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sehingga kita dapat itu. Dan Allah marfa' darajatana fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, para jamaah pengajian ini ya Allah. Fid dunya wal akhirah, di dalam agama ini, di dunia maupun di akhirat. Wa husnul khatimah, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Nah, masih panjang itu. Ya kan? Terus saya doakan juga, ya Allah Rabbana waj'alna muslimina laka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat, tunduk patuh, pasrah kepadamu ya Allah. Muslimina laka wa min dzurriyyatina, dan anak keturunan kami ya Allah, ummatan muslimatan lak, jadikanlah umat yang tunduk patuh kepadamu ya Allah. Doanya Nabi Ibrahim itu ada dalam Al-Qur'an juga. Jadi yang saya doa itu bukan doa mujarobat primbon, enggak ada yang ciptaan saya sendiri, enggak ada. Semuanya ada dalam hadis, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ya, wa arina manasikana, dan tunjukilah kami ya Allah cara beribadah yang benar, tidak menyimpang dari ajaranmu. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami ya Allah, Engkaulah yang Maha menerima taubat. Tuh, lalu saya juga berdoa Allah mutahalana babas sama. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit ya Allah, pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Allahumma anzil alaina, dan turunkanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Bi'adadil qatril amtar, sebagaimana banyaknya butiran hujan ya Allah. Wa bi'adadi warahil ahjar,
dan sebagaimana banyaknya tumbuhan ya Allah. Wa bidatromil bihar, dan sebagaimana banyaknya pasir di lautan. Loh. Jadi saya berdoa, sampean amin amin biar dapat itu. Rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman terhadap ayat-ayatmu, firman-firmanmu. Catatlah kami menjadi orang-orang yang bersaksi atas kebenaran firmanmu. Itu doanya Nabi Muhammad. Ada dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau palingkan kami kepada kesesatan setelah engkau beri hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, dan anugerahilah kami dengan rahmat-Mu. Kaulah yang Maha memberi ya Allah. Allahumma afri alaina sabran. Ya Allah, anugerahilah kami dengan kesabaran, wasabbit imanana, dan tetapkanlah keimanan kami. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami dari kaum kafir. Allahumma fatiris samawati wal ardh. Ya Allah, Engkaulah yang Maha menciptakan langit dan bumi. Ya Allahumma fatiris samawati wal alimil ghaibi wasyahadah. Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang gaib dan yang terang. Rabba kulli syai' wa malikahu. Engkaulah apa menguasai semua dari semua kerajaan, baik waktu maupun. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kami bersaksi Engkaulah tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami beristighfar kepadamu ya Allah, bertobat kepadamu ya Allah. Ya. Allahumma fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabba kulli malaika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung ya Allah kepadamu ya Allah dari keburukan diriku. Wa min syarri syaitani, dan dari keburukan setan ya Allah. Ya. Jadi saya mengajak sampean untuk berdoa itu. Wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan juga dari keburukan syirik kepadamu ya Allah. Ta'awwadhu billahi min juhdil bala wa darki wal bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam bala, dari segala macam bencana. Wa darki syaqa asu'il qada syamatatil a'da, dan juga berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam keburukan, dari segala macam takdir buruk. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, kami minta kepadamu al-huda, petunjuk ya Allah. Wal afafa, dan kesehatan jiwa maupun rohani, dan ampunan ya Allah. Wal ghina, dan kecukupan rezeki ya Allah. Wa husnul khuluq, dan juga baiknya akhlak ya Allah. Wa husnul khatimah, dan juga akhir husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini karunia hasanah, keimanan, kesabaran, ketabahan, keikhlasan, kerukunan, kedamaian, kesehatan. Fid dunya wal akhirah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga hasanah di akhirat ya. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami, jagalah kami, lindungilah kami dari api neraka. Gitu. Rabbana taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doa kami. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur, Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kami ya Allah. Innallaha basirum bil ibad, Engkaulah yang Maha teliti terhadap hamba-hamba ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan Engkaulah yang Maha kuasa atas apapun ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa yang saya baca untuk sampean semua. Itulah. Jelas nggih Bu Iti? Iya. Itu masih doa versi short itu. Kalau saya pas doa saya sendiri, pas malam tahajud, bisa 2 kali, 3 kali lipat dari itu, karena banyak lagi saya baca untuk saya. Kalau tak ajak doa itu, nggak jadi berangkat kerja. Oke, lagi yang mau ditanyakan? Oke, izin Gus Lori. Ya Pak Jo. Kalau dari kisah ini, saat kapan Gus Mas Yusuf ini diangkat menjadi nabi, Gus? Matur suwun. Jadi Mas Yusuf sama palik-paliknya ini
sama mas bro-nya ini. Jadi kalau pengangkatan Nabi Yusuf menjadi nabi, kalau kita melihat sejarahnya ya, Nabi Yusuf itu kan diperintahkan oleh Allah untuk bersabar bahwa sungguh janjiku itu sudah sejak ketika berada di sumur itu. Jadi ketika berada di sumur itu Nabi Yusuf sudah mendapatkan ilham atau wahyu dari Allah tentang bagaimana sampean harus sabar, raihlah tali itu dan lain sebagainya. Ada petunjuk-petunjuk untuk keluar dari sana. Dan tapi ada juga yang mengatakan ya Nabi Yusuf diangkat jadi Tuhan ya jadi nabi ya sejak ketika dia mendapat mimpi itu. Kan mimpi itu dari Allah langsung. Kan memang wahyu kadang lewat mimpi. Jadi masih kecil, memang ada. Kayak Nabi Daud juga diangkat jadi nabi kan ketika masih remaja, masih muda gitu. Ada. Jadi mengatakan ini. Kenapa? Nabi Ibrahim juga mendapat wahyu lewat mimpi, sementara Nabi Yusuf ada yang mengatakan diangkat ya sejak beliau mendapatkan mimpi itu. Qala Yusuf itu Abi ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu lisajidin itu. Itu aja. Tapi Allah alam yang benar yang mana. Tapi memang sampean perlu kenalan Pak Jo sama Mas Yusuf ini Pak Jo, Om Yusuf ini. Biar agak ketularan gantengnya Titik lah, nggak cuma ngaku-ngaku gitu. Matur suwun, alhamdulillah. Oh itu tak cucunya? Nggih, Gus, nih alhamdulillah tiap pagi ndarek ngaji, Gus. Oh, pipinya atau wambemnya. Ganteng, Gus. Kalau ganteng beneran nih, Gus. Masa, Oh. biar yang menjawab Mas Wahyu kalau itu. Oke. Mirip datuknya. Halo. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Kita dirahmati Allah. Sampai ketemu Sabtu nih. Besok pagi baca Kahfi. surat Al-Kahfi. Jangan lupa pada subuh supaya diberkahi Allah kita dalam sepekan ke depan. Amin. Maka kita diberikan Allah kesehatan jasmani rohani. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahyain. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa rahmatan wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wa la ba'a wa hastina min jinni syaitan jam. Rabbana natina wa lana sahbina min qawmin zalimin rabbana la taj'alna Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna Anta wa la fasilna kal munafiqin anta wa la fasilna kal musyrikin anta wa la fasilna kal mutakabbirin anta wa la fasilna kal muslimin Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna bisrahmatika fi dunya Rabbana ij'alna muslimina laka mu'minina wa muslimin Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi yadil qadr amtar wa jawda Allahumma afriq lana sabra sabiti wa nafa'na sana kama kafirin Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi wasyahadati rabbaka limanika wasyahadati A'udzu billahi min syaitanir rajim wa batarki syaqa wasul qadar syamatatil a'da Allahumma jannaka fitatan qul fa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama إنك أنت السميع العليم إن الله لم يزد سجودا وسلم بالباطن الله على كل شيء قدير أنا رب العزة عما يصفون وسلام رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.